يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara menggapai sukses dunia akhirat. Tentang ilmu huruf ba. Ya, ilmu huruf ba. Huruf hijaiyah itu awalnya ba atau alif? Alif. Tapi kalau Al-Quran 30 juz awalnya ba atau alif? Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya adalah ba. Para ulama mengatakan ba itu adalah alif yang ditidurkan. Alif itu kan berdiri ya. Nah, alif itu kalau tidur jadinya ba. Nah, di situ ada isyarat alif itu adalah ketinggian. Ya, ketinggian, perasaan mulia, ego, ya ego manusia, alif itu, simbol ego. Nah, alif ini makanya kita lihat tidak boleh berdiri di depan nama Allah. Kita boleh ngomong Bismi Naufal misalnya dengan nama Naufal, mewakili Naufal. Kalau nulis Bismi Naufal, alifnya ada. Ba, alif, sin, mim, Naufal. Betul ya? Jadi kalau yang belajar ilmu khot tahu itu. Tapi kalau Bismillah, alifnya enggak boleh ada. Alifnya hilang. Khusus buat Bismillah. Tapi kalau Bismi Naufal, Bismi Fulan, Bismi Syekh Fulan misalnya begitu, alifnya itu ada. Tidak dibaca tentunya karena ba kasroh ya, tapi alifnya tetap ada, ismun enggak hilang itu, alifnya ismun tetap ada. Tetapi Bismillah alifnya enggak boleh ada. Alifnya ismun di Bismillah itu alifnya hilang. Kemana alifnya? Ikut tidur. Ya, alifnya ikut tidur. Makanya orang kalau nulis Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu panjang. Ya, ba-nya itu panjang, baru sin dan mim. Ini yang tahu kaidah khot, nanti dicek itu. Ba-nya panjang, baru sin dan mim. Dari mana ini ba-nya kok jadi panjang nulisnya? Biasanya khotot itu kalau nuliskan ba, sin, mim. Kalau ba-nya kan panjang. Kita belajar di pondok pesantren atau sekolah, kita enggak diajari ba begini. Enggak. Ba panjang baru sin, mim. Kenapa ba ini panjang? Karena dapat tambahan dari alifnya ismun yang tidur. Ya, alifnya ismun yang tidur. Nah, di situ ada makna yang luar biasa. Yang pertama, Allah awali Al-Quran itu dengan huruf ba, maka di situ ada penegasan dari Rabbul Alamin, kamu tidak bisa jalan sendiri. Kamu harus pakai pertolongan ba lil isti'anah.
pertolongannya Allah. Kamu harus lil musahabah. Ya, kamu harus ya bersama dengan Allah. Enggak bisa jalan sendiri. Litabarruk, kamu harus mencari berkah dari Allah. Litabarri minal haul wal quwwah. Kamu tidak punya kekuatan, kamu tidak bisa apa-apa kecuali billah, dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah. Sehingga orang yang mau sukses syarat utamanya adalah menghilangkan alifnya dulu. Al-Quran gak diawali dengan alif, itu dengan ba. Hilangkan alif, kamu hilang, kamu gak ada. Yang ada dengan Allah, berkat Allah, ditolong Allah. Bukan karena saya, bukan karena pinternya saya, bukan karena hebatnya saya. Saya itu harus hilang, alif, ana harus hilang. Ya, ana, alif itu ana harus hilang. Yang ada bismillah, bismillah, bismillah. Gak ada kamu. Nah kalau seseorang masih pakai saya, maka hidupnya akan susah. Karena saya. Nah itu kalau sudah bisa dengan bak tadi syaratnya, kalau kamu pengen kamu gak ada, maka kamunya harus tidur. Maksudnya apa tidur di sini? Alifnya tidur, kamunya harus betul-betul merendahkan diri. Siap diinjak-injak, siap diapa-apakan, siap. Gak merasa punya, saya kok dibegitukan, gak ada. Saya harusnya dihormati, gak ada. Yang ada adalah merendahkan diri. Begitu dia itu alif ini merendahkan diri, yang muncul bak. Ya, yang muncul bak. Saya gak ada, yang ada siapa? Allah. Maka ketika minta tolong sama Allah, alifnya ismun pun dihilangkan. Tidak boleh ini alif ada di depannya nama Allah, harus hilang. Nah, yang ada adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah penulisan bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau dilihat di Al-Quran tuh. Jadi syarat dengan makna, syarat dengan rahasia, syarat dengan hakikat, syarat dengan ilmu. Kalau paham ini, ya insya Allah ngadepin hidup itu mudah. Nah sekarang Allahnya justru dihilangkan. Ngawali hidup, saya punya teman, saya punya saldo. Kalau dilalah ATM-nya hilang. Ya. Oh saya punya saldo banyak, aplikasinya rupanya lagi error. Ya, sering nggak aplikasi mobil banking itu mengalami error? Kadang-kadang error. Cuman kadang-kadang kalau pas butuh gimana? Mau transaksi, aplikasinya error. Punya duit 1 triliun, aplikasinya error. Gimana? Butuhnya saat itu. Ya enggak bisa, ya enggak bisa. Wong itu tergantung sistem. Nah itu enggak boleh kita mengandalkan selain Allah. Harus Allah yang diandalkan. Nah, cara mengandalkan Allah bagaimana? Hilangkan dirimu, kamu pakai aku. Dengan namamu ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Dengan kekuatanmu ya Allah. Dengan pertolonganmu ya Allah. Semuanya pakai bak itu tadi. Sampai di sini jelas? Jangan tegang-tegang loh, santai. Tadi ikut goreng telonya enggak? Pohonnya? Tinggal ngapa? Makan. Pernah mikir tadi akan ada hidangan semacam ini malam ini? Enggak gitu kan. Kok tiba-tiba ada. Siapa yang nyuruh? Saya. Kan saya yang nyuruh. Oke. Saya disuruh melayani kalian. Nyiapkan kacang, nyiapkan telo, nyiapkan pohon. Saya disuruh melayani kalian. Kenapa kalian dilayani? Jawabannya sederhana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata kuncinya takwa, stepnya dulu, flow-nya takwa, hasilnya. Jadi kalau ada trigger takwa itu hasilnya. Ini buat orang-orang yang suka main coding-codingan tuh ya. Kalau triggernya ini
takwa, maka hasilnya apa langkah selanjutnya? Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan bereskan masalahnya. Terus apalagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang enggak pernah disangka. Itu flow-nya seperti itu. Tapi syarat utamanya, triggernya harus dapat. Triggernya takwa. Antum datang ke sini niat pengen makmurkan bulan suci Ramadan. Ya, dengan to'at, dengan ibadah, dengan sama-sama cari ilmu. Maka sama Allah dikasih contoh kecil ini. Ya, tuh ada telo makan. Tadi ada makan malam enggak? Ada ya. Walaupun sederhana, enak atau? Ya itu ragi, tempe kering, kemudian ada telur dadar ya. Ada tahunya enggak tadi? Ada, tahu bacem, betul? Ya, kok saya tahu? Oh, saya yang nyuruh. Pertanyaannya, kenapa saya sampai ngurusi tahu bacem, ragi, tempe kering gitu ya? Kenapa sampai ngurusin seperti itu? Karena kalian bertakwa, maka saya diperbudak oleh kalian. Betul? Saya ngurusi kalian, berarti kan saya kan budaknya kalian ya. Harus ngurusi ini, harus ngurusi. Nah terus siapa yang merentahkan saya, maksa saya? Allah subhanahu wa ta'ala. Urusin tuh santri-santri Ramadan. Ya, layani semuanya itu. Jadikan semua santri Ramadan itu bisa nyaman, ya bisanya nyaman. Tadi udah masuk kamarnya? Udah rapi atau enggak rapi? Rapi. Karpetnya cakep atau enggak cakep? Warnanya kuningnya asik atau enggak asik? Asik gitu. Pertanyaan saya, kok saya tahu? Ya, saya yang nyiapkan. Kenapa saya sampai nyiapkan ranjang, karpet dan lain sebagainya? Karena kalian cari ilmu, kalian bertakwa. Jadi saya diperbudak oleh kalian. Ya, saya diperbudak oleh kalian. Cukup datang, nanya kamar saya di mana? Betul kan ya? Jangan lupa ya sahurnya, kan begitu ya. Nanti berbukanya siapin loh, betul kan ya? Tapi nggak pakai ngomong. Saya ditugaskan sama Allah melayani kalian. Benar seperti itu? Oke. Nah kalau duitnya nggak ada gimana? Ya saya cari. Saya ditugaskan nyari duit. Makanya buat tadi itu. Ya sahabat.hna.com. Di antaranya itu. Berarti saya ini kerja buat siapa? Buat majikan saya. Lah majikan saya siapa? Kalian. Saat ini loh ya. Saat ini kalian. Itu circle yang sudah terbentuk dalam kehidupan. Allah menggunakan satu makhluknya untuk melayani makhluk yang lain. Begitu circle kehidupan. Nah, selama triggernya itu kita dapat, triggernya adalah takwa, maka flow-nya akan jalan, alurnya akan jalan. Jadi enak, ya nggak usah repot, fokus sama takwallah. Nah orang yang bertakwa itu pasti energik. Bertakwa kok kelemar. Itu sakit namanya. Orang bertakwa itu energik, full power. Karena dia nggak pernah pakai dirinya. Karena dia nggak punya diri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan yang ada hanya Allah. Allah tempatnya berharap segala sesuatu. Allah andalannya segala sesuatu. Allah yang maha bisa diandalkan. Maka orang yang bertakwa tadi, dia enggak pernah dengan nama pinterku, dengan nama fisikku yang kuat. Yang ada, ya Allah saya enggak kuat, saya enggak bisa, saya enggak mampu. Tapi punya kamu ya Allah. Kamu maha kuat, maha bisa, mampu. Jadikan saya kuat ya Allah. Jadikan saya mampu ya Allah. Jadi enggak ada kata pesimis. Tidak ada. Saya nggak bisa minder lah, itu ciri-ciri orang kurang takwa. Kalau orang bertakwa itu adanya pede tok, suruh ceramah, maju, oh siap, ngomong siap. Orang ngomong, meneng tok gitu ya. Ditanya sama temannya, kamu disuruh ceramah, kok diem aja kenapa? Ya saya pengen ngomong, cuman belum bisa ngomong. Yang penting saya udah minta tolong sama Allah agar saya bisa ngomong, semangatnya ada. Tapi kalau yang kurang takwa tadi, kamu maju.
Enggak bisa. Ayo maju. Enggak bisa saya. Enggak maju-maju. Tapi yang bertakwa maju. Iso raiso maju. Asik atau enggak asik? Asik. Itu orang yang bertakwa. Sama seperti saya tadi. Mau ngomong apa? Orang mudeng. Ya mau bahas apa? Enggak paham. Ya tahunya pokoknya saya harus ngajar. Ya udah duduk di sini ngajar. Ya keluarnya ya ini. Ya keluarnya ini alhamdulillah. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Ya ilmu yang barokah. Ya ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Akhwani rahimakumullah. Makanya dikatakan rahasianya 30 juz ada di ba itu. Dan dulu tuh huruf ba enggak pakai lengkung kayak perahu, enggak ada. Ya cuman garis begini. Khot yang asli dia cuman garis. Enggak ada titiknya. Titik bawah, titik atas, ba, ta, tha itu atau jim, ha, kho itu. Titik-titik itu bid'ah hasanah. Ya dulu enggak ada. Karena kemampuan berbahasa semakin menurun, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memerintahkan agar mulai ditambahi titik itu. Ba, ta, tha, jadi paham, oh titiknya di bawah itu jadinya ba. Tahun 2025 bid'ah super hasanah. Bukan cuma titik, bahkan sekarang full color. Betul ya? Dulu tuh mushaf cuma satu warna. Warna yang lain itu cuma warna merah cuma di satu kata. Wal yatalattaf itu ya. Tengahnya Al-Quran, cuma di situ merahnya. Berkembang sekarang Al-Quran tuh mushaf full color. Ini idhar, ini ikhfa, ini idgham, Masya Allah. Ada lagi yang full color untuk buat hafalan. Ya, satu lembar, satu halaman dibagi menjadi 6 misalnya. Ini warnanya ini, mudahkan orang hafalan itu bid'ah super hasanah. Ya, super hasanah. Dulu zaman Nabi SAW enggak ada mushaf dibuat semacam itu. Kita kembali kepada ba. Jadi 30 juz rahasia ada di ba. Core of the core. Ya, core of the core. Sirrul asror. Rahasianya semua rahasia. Intinya semua inti ada di situ. Apa itu? Melepaskan diri dari merasa punya sesuatu. Jadi kalau antum pengen selamat, jangan pernah membiarkan diri merasa punya sesuatu. Begitu kita merasa punya sesuatu, siap-siap akan dibuat sakit oleh rasa punya sesuatu. Contoh, merasa punya handphone, ini handphone milikku, ini handphone milikku. Tunggu enggak lama, handphonenya bisa mencolot, cus, tak, pecah. Ini kerudungku, bagus. Enggak lama kemudian dicuci, kelunturan, rusak. Jadi begitu kita merasa ini punyaku, Allah cemburu. Ghairatullah syadidah. Rasa dalam tanda petik ya, kecemburuan Allah itu sangat keras. Jadi kalau manusia kok merasa punya, berarti dia kan seperti mau jadi Tuhan. Yang punya itu hanya Tuhan, yang lain itu cuma dipinjemin. Oh dipinjemin kok gaya seperti hak milik. Mohon maaf ya Mbak, kalau kamu ngekos di suatu kos, terus kamu bilang sama ibu kosnya, ini kamar milik saya. Kira-kira diizinkan tinggal di situ atau diusir? Ngekos belum bayar, sudah ngaku-ngaku milik. Ya, bisa-bisa diusir. Karena apa? Kamu cuma numpang, jangan merasa memiliki. Semua yang di diri kita ini bukan punya kita gitu loh. Bukan punya kita. Makanya nanti di kuburan itu dipreteli sama Allah Ta'ala. Kembalikan lagi. Wong ini semua dari tanah dulu, kembalikan. Disisakan satu bagian tok. Buat
buat cuman pantes-pantesan nanti kalau dibangkitkan itu bisa dijelaskan secara ilmiah begitu loh. Sebabnya ada ya, alurnya ada, syariatnya ada. Walaupun nggak butuh itu kun fayakun, ujung tulang ekor, ajbidan bi. Tapi sama Allah Ta'ala disisakan itu. Yang lain dikembalikan ke tanah, dihancurkan, dileburkan kembali pada tanah. Kecuali hamba-hamba yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu, amin. Nah, ikhwani rahimakumullah. Makanya kalau kita pengen bisa memahami Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, rawahul Bukhari. Kama qala SAW dan perawi-perawi yang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang paling baik di antara kalian semua, yang paling the best di antara kalian semua, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada yang lain. Nah, kadang-kadang dengar hadits ini kemudian kita menganggap yang terbaik itu golongan yang jadi guru ngaji. Guru ngajar Al-Quran. Yang terbaik itu adalah orang yang duduk ngajarin orang baca Al-Quran. Nah, itu sesuatu yang gak salah tapi jauh dari benar. Tidak salah tapi jauh dari benar. Nabi enggak mengatakan yang terbaik yang mengajarkan membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran. Bukan mempelajari cara baca Al-Quran. Wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran. Bukan mengajarkan cara baca Al-Quran. Maka dalam tafsir disebutkan ta'allumil Quran, mempelajari Al-Quran itu seperti apa? Ya, belajar Al-Quran itu seperti apa? Maka di situ ada beberapa bagian. Satu, tentunya belajar membacanya. Ya, belajar membacanya. Itu bagian daripada belajar Al-Quran. Ada lagi orang yang enggak mau belajar baca Al-Quran. Aneh tuh. Saya tidak mau belajar baca Al-Quran. Kenapa? Tunanetra. Gimana tunanetra mau belajar baca Al-Quran kalau enggak ada Al-Quran Braille itu ya? Enggak bisa. Saya mau belajar Al-Quran dengan menghafalkan Al-Quran. Enggak sempat belajar alif, ba, enggak tahu. Alif bagaimana, ba bagaimana, enggak ngerti. Tapi hafal 30 juz. Mungkin atau enggak mungkin? Mungkin dan sangat banyak yang semacam itu. Kalau dikasih mushaf, gak bisa baca. Tapi kalau dikasih pertanyaan, juz sekian, ayat sekian, langsung ngucap. Hafal. Ya, hafalannya yang luar biasa. Maka ada bagian yang namanya mempelajari Al-Quran dengan menghafalkan Al-Quran. Atau ayat-ayat atau surat-surat tertentu. Jadi membaca itu bagian tersendiri, menghafal itu bagian tersendiri. Kemudian ada lagi mempelajari Al-Quran, diantaranya adalah mempelajari arti kata per kata. Ya, arti kata per kata. Ada orang yang dia bisa baca, tapi enggak hafal. Bisa baca tapi enggak hafal. Tapi dia tahu arti kata per kata. Ada orang hafal 30 juz sama sekali nggak ngerti artinya kecuali surat Al-Fatihah. Yang lain nggak tahu saya artinya. Ada orang yang bacaannya bagusnya luar biasa, tartil, tajwid. Tapi artinya sama sekali nggak ngerti. Maka mempelajari arti ini bagian yang lain daripada mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah itu ada yang mempelajari cara melantunkannya dengan suara yang merdu. Saya tahu cara membaca, tapi kalau melantunkan dengan suara yang merdu, mundur teratur saya.
Karena suara saya belum merdu. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi saya juara suara. Loh bisa jadi loh suara itu semakin tua semakin bagus ada loh ya. Ada yang semakin tua semakin rusak, ada yang semakin tua semakin bagus. Suara manusia itu misteri, gak ada yang ngerti. Nah ini ada orang yang belajar membaca Al-Quran dan melakukannya dengan nada yang diizinkan. Juara musabaqah tilawatil Quran. Suaranya buat satu masjid nangis. Tapi yang baca gak ngerti artinya. Gak tahu tafsirnya. Mungkin atau gak mungkin? Mungkin. Ya mungkin. Maka mempelajari Al-Quran dengan melantunkannya dengan suara yang merdu dan diizinkan dalam syariat. Itu bagian yang lain dari mempelajari Al-Quran. Ada lagi yang pelajari Al-Quran dengan pelajari tafsirnya. Bukan sekedar arti tapi tafsirnya. Seperti tadi itu bak itu begini bla bla panjang gitu ya. Ini yang pelajari tafsir ya. Bahkan dia itu belum sempat menghafal 30 juz. Hafalnya surat-surat pendek di juz amma. Misal begitu ya. Tapi tafsir 30 juz itu dia kalau dibacakan ayat ini tafsirnya apa? Di luar kepala tafsirnya. Ayatnya masih di dalam kepala. Belum hafal tapi tafsirnya penjelasannya dia luar biasa. Maka mempelajari tafsir Al-Quran ini bagian yang lain daripada mempelajari Al-Quran. Ada lagi yang mempelajari bukan tafsirnya tetapi hukum-hukum fikihnya. Banyak ahli tafsir yang tidak bisa spesifik dalam hukum fikih. Ini tafsirnya enggak menguasai total tapi kalau hukum-hukum fikihnya dari ayat-ayat pahamnya luar biasa. Ada lagi yang mempelajari bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana itu ayat-ayat muamalah, bagaimana ayat yang tentang sosial, dia paham di situ. Maka yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya, mempelajari cara melantunkannya, mempelajari tafsirnya, menghafalkannya, dan mengamalkannya, mengetahui hukumnya. Inilah manusia yang terbaik. Wa'allamah, dan dia mampu mengajarkannya. Ngajar baca oke, ngajar tafsir oke, ya. Ngambil hukum, oke. Siapa itu? Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Maliki rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Suruh baca merdu. Suruh nguraikan ayat per ayat artinya, oke. Suruh menafsirkannya, oke. Mengambil hukumnya, oke. Suruh menghafalkannya. Masya Allah Imam Syafi'i Ramadan itu kalau sholat apalan siang 1 Quran 30 juz, malam 30 juz. Tidurnya ngelamun rebahan, ternyata itu adalah mempelajari isi Al-Quran. Ini yang dikatakan khairukum. Lah kita baru ngajar juz amma kemudian di kampung merasa, oh saya ini orang terbaik. Ya enggak boleh gitu. Makanya kalau ada ternyata, kalau kita ini punya hafalan sekian juz, nah, kok ternyata amal kita kok masih bengkok. Ya emang betul kita belum menjadi yang khairukum, belum. Baru berupaya. Tentunya itu punya nilai yang lebih. Orang baca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Orang mengajarkan orang baca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Salah satu contoh adalah seorang ayah yang meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, disiksa sama Allah Ta'ala di kuburnya karena pahalanya sedikit, dosanya banyak. 3 tahun kemudian siksa kuburnya dihentikan, diganti jadi rahmat yang luar biasa. Maka saat itu bertanya ini sang ayah kepada malaikat, kok sekarang saya dapat nikmat ini sebabnya apa? Wong saya enggak punya amal. Dijawab, anak kamu yang ketika kamu meninggal masih bayi, sekarang usia 3 tahun dan hari ini belajar membaca Al-Quran. Pahalanya menjadi pahalamu dan pahalamu dari pahalanya itu menghapuskan dosa-dosamu.
Oh itu yang nggak langsung loh ya, artinya bukan si anak loh ini, bapaknya aja kena transferan pahalanya bisa menghapuskan dosa. Hanya dengan membaca Al-Quran, belum tafsirnya, belum menghafalkannya, belum mengamalkannya. Karena itu orang baca Al-Quran satu huruf itu hasanah. Dan satu hasanah itu 10 nilainya. Jadi bukan saya mau ngomong artinya orang ngajar ngaji itu kecil, bukan. Maksud saya kalau kita baru ngajar ngaji, kita jangan mengatakan haditsnya ini loh, bukan itu ya. Itulah yang ngajarkan baca Al-Quran. Tapi kalau khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itu adalah seperti Imam Syafi'i. Betul, itu yang terbaik di antara kita. Seperti Imam Ghazali rahimahullah. Betul, itu yang terbaik di antara kita. Lah kadang kita ini suka lupa. Hafal 10 juz merasa terbaik di kampung. Wah, saya punya 10 juz hafalan. Ternyata ditanya itu tafsirnya ayat sekian apa? Enggak paham. Ya, ternyata amalannya dalam kehidupan sehari-hari, hafalannya melaknat dia. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran wal Quran ya la'anuh. Dia membaca Al-Quran tapi dilaknat sama Al-Qurannya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran marah, kamu kok begitu? Gak ada niat untuk mengamalkannya, gak ada niat untuk mempraktekannya, gak ada itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah kalau kita kan ada niat, cuman belum kesampaian. Ya, ada niat itu sudah bagus ya. Ada bagus, niat begini tapi belum, ya Allah kenapa belum bisa ya, kenapa masih kalah sama nafsu, itu sudah bagus, namanya sudah niat. Ini enggak lewat saja, enggak ngurus. Ya naudzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Pada kesempatan ini Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan di antara rahasia kalimat bismillah adalah kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus bersama Allah, kita butuh pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak punya apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Jika kita ingin sukses, maka kita harus hilangkan sifat sombong, keakuan dalam diri kita. Semua disandarkan kepada Allah Ta'ala, seperti huruf ba dalam bismillah. Dan para ulama mengatakan rahasia jagadar raya ini ada di huruf ba-nya bismillah. Jika kita ingin selamat di dunia dan akhirat, jangan merasa memiliki sesuatu. Ketika kita merasa memiliki atau punya sesuatu, maka bersiaplah sakit oleh rasa punya sesuatu. Karena semua ini adalah milik Allah Ta'ala. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang dimaksud hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah orang yang mengajar ngaji, namun tafsirannya sangat luas. Menurut ulama, yang dimaksud dengan hadis di atas adalah orang yang satu, mempelajari cara membacanya, dua, mempelajari dengan cara menghafal, tiga, mempelajari
dengan mempelajari arti kata per kata dari Al-Quran. 4. Mempelajari cara melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu dengan nada yang diizinkan oleh syariat. 5. Mempelajari tafsirnya. 6. Mempelajari di bidang hukum fikihnya. 7. Mempelajari pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW adalah orang yang mempelajari semua di atas dan mengajarkan kepada orang lain, bukan orang yang mengajar membaca Al-Quran. Itulah orang yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ghazali rahimahullah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.